Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi dalam pertemuan keempat dengan topik atau materi bidang usaha UMKM dan aspek-aspek pengelolaan UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri UMKM. Berikut ini ciri-ciri dari UMKM, yaitu yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang selanjutnya, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Lalu yang berikutnya, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Lalu yang selanjutnya, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Setelah membahas ciri-ciri dari UMKM, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari UMKM. Seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang terdapat dalam Kepres RI nomor 19 tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini, mulai marak bermunculan bisnis UMKM, mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ini jenis usaha yang termasuk UMKM. Yang pertama yaitu usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan berbekal modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Contoh usaha kuliner UMKM yaitu jualan cemilan, membuat restoran kecil, rumah makan, usaha kafe, jualan makanan, warung makan, kue pasta atau kue ulang tahun, cateringan, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang kedua yaitu usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun, mode tren fashion baru selalu hadir, yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Contoh usaha fashion UMKM yaitu butik batik, kaos brand atau distro, baju muslim, toko seragam sekolah, baju anak muda wanita, baju anak muda laki-laki, lalu
mungkin baju khusus naik gunung, toko tas, toko koper, dan sebagainya. Lalu, jenis usaha yang ketiga yaitu usaha pertanian. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis. Contoh UMKM di bidang pertanian yaitu usaha pertanian jual beli bibit sayuran, jual beli bibit buah-buahan, dan sebagainya. Jenis usaha yang berikutnya yaitu usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, jual perlengkapan sound system, jual kabel, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu usaha furniture. Contoh UMKM di bidang furniture yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan, perlengkapan ruang tamu, kursi, meja, lampu, dan sebagainya. Kemudian, kenapa sih UMKM itu harus go digital? Pemasaran secara online sangat menguntungkan loh. Kenapa? Karena jaringan internet yang luas, kita dapat menemukan customer yang sangat banyak. Seperti yang kita tahu bahwa pengguna internet di dunia ini semakin lama semakin banyak. Peluang yang didapat dalam bisnis online sangatlah besar. UKM yang meningkat pesat didapat karena cepatnya penyebaran dan banyaknya jumlah orang yang melihat promosi Anda dalam pemasaran. Dengan strategi pemasaran online, seseorang dapat menemukan produk-produk kita karena mereka membutuhkannya. Strategi pemasaran online ini juga bisa meningkatkan branding produk dan perusahaan Anda menjadi lebih terkesan profesional dan lebih kuat karena sudah tersebar kemana-mana. Melakukan pemasaran online cenderung lebih mudah. Karena ini, kamu tidak perlu lagi repot menentukan kapan toko harus dibuka. Pemasaran produk dengan online pun bisa dipandang oleh seorang customer. Mereka bisa melihat produk-produk Anda di situs toko online Anda kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke toko. Dan mereka juga bisa langsung memesannya apabila mereka sudah nyaman dengan produk-produk Anda yang sudah Anda promosikan. Pada zaman globalisasi seperti saat ini, semua harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek dalam pengelolaan UMKM. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM. Yang pertama yaitu aspek pengelolaan keuangan. Yang kedua, aspek pengelolaan SDM. Dan yang ketiga, aspek pengelolaan operasional. Dan yang keempat, aspek pengelolaan pemasaran. Yang pertama kita bahas mengenai aspek pengelolaan keuangan. Ada beberapa poin yang ditekankan dalam aspek pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu UMKM
yang baik harus dapat menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan disiplin. Yang kedua, masalah permodalan menjadi masalah yang patut diperhatikan bagi UMKM. Kredit usaha rakyat atau KUR merupakan salah satu solusi atas masalah permodalan yang dihadapi oleh UMKM. Poin yang ketiga, yaitu UMKM dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Poin yang keempat, UMKM yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan beberapa masalah pembayaran kredit yang disebut kredit macet pada lembaga pemberi KUR atau lembaga lainnya. Lalu yang kedua yaitu aspek pengelolaan SDM. Ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam aspek pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu pengelolaan SDM untuk UMKM biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan dengan sistem perekrutan yang cukup sederhana. Yang kedua, walaupun tetap dibutuhkan keterampilan yang memadai guna mendukung sistem operasional, dan itu diperlukan beberapa pelatihan kecil. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja, yaitu usaha mikro 1-4 orang, usaha kecil 5-19 orang, usaha menengah 20-99 orang. Lalu aspek yang ketiga yaitu pengelolaan operasional. Mikro, pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri dengan teknik sederhana. Usaha mikro tergolong ke dalam usaha produksi rumah tangga karena pengelolaan operasionalnya dilakukan di dalam rumah. Lalu skala kecil, pengelolaan manajemennya juga ditangani secara sederhana, namun sedikit kompleks dibandingkan mikro. Pengelolaan operasional usaha kecil pada dasarnya hampir sama dengan usaha mikro, namun bedanya terletak pada skalanya yang lebih besar. Lalu menengah, biasanya sudah mengenal sistem organisasi yang mempermudah pembagian tugas operasional, meskipun masih tergolong sederhana. Lalu aspek yang keempat atau yang terakhir yaitu aspek pengelolaan pemasaran. Mikro dapat melalui penitipan produk di warung-warung yang memperbolehkan penitipan. Biasanya pemasaran seperti ini memakai sistem bagi hasil. Yang kedua, usaha kecil sudah melakukan promosi, terutama promosi dari mulut ke mulut dan selebaran fotokopi brosur. Yang terakhir, usaha menengah. Pemasaran sudah lebih kompleks dan terarah, hampir sama dengan usaha kecil, namun lebih banyak media yang digunakan secara teknologi seperti koran, papan reklame, lalu iklan, dan sebagainya. Demikianlah tambahan materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.